Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga, kita bertemu kembali dalam Renungan CarPDM pada hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, seorang yang tanpa nama pernah mengatakan, bukan dibangun berbatas waktu, bukan pula dibangun dengan biaya terhitung. Kalimat ini mau menyampaikan perbandingan bangunan fisik dengan bangunan rohania. Bisa kita bayangkan sekarang bangunan terbesar di Indonesia? Google, jikalau kita buka, maka sudah dapat berapa lama dibangun dan kisaran dana yang dibutuhkan untuk membangun bangunan yang sangat besar. Namun, coba kita tanyakan kepada Google, berapa biaya pengabaran Injil? Tentu Google tidak tahu cara menjawabnya. Amanginang yang terkasih, berbicara bangunan membutuhkan keahlian tersendiri. Sebagai gereja, kita juga harus mendoakan agar warga jemaat kita di atas kaliber arsitek Masjid Istiqlal bermunculan. Sebab lewat keahlian yang demikianlah HKBP menjadi berkat. Rasul Paulus adalah ahli bangunan, namun bukan bangunan fisik. Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih Allah untuk menjadi seorang ahli bangunan yang cakap. Dan ahli bangunan cakap itu membuat dasar bangunan adalah Kristus Yesus sebagai dasarnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada dasar yang lain selain Kristus Yesus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Dasarnya benar, lanjutannya pun kelar. Kekuatan bangunan jelas ada pada dasarnya, bukan? Menara miring itu bisa berdiri, salah satu faktor kunci utamanya adalah pada dasarnya atau fondasinya. Dalam filosofi orang Batak yang cukup familiar
dengan ini adalah salamat dasar segala hutan. Sebaliknya, bila sudah benar ajaran awalnya, maka etape-etape lainnya menjadi baik. Dasar ajaran yang disampaikan Rasul sangat mendasar. Bukan hanya mendasar, tetapi kuat dan kokoh. Apa dasar yang dia maksudkan? Di dalam Kristus manusia dapat menemukan 3 hal. Yang pertama, pengampunan akan dosa-dosa masa lampau. Yang kedua, kekuatan untuk melewati masa kini. Dan yang ketiga, harapan bagi masa depan. Selanjutnya, siapapun dan kapanpun membangun itu hanya dapat dilakukan pada dasar yang satu, yaitu Yesus Kristus. Amanginang yang terkasih, aku dibangun di atas dasar itu. Dan apakah aku membangun di atas dasar yang sama? Tentu, ketika pertanyaan itu kita jawab, maka jawabanmu dan jawaban kita bersama adalah dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Dan jawaban untuk yang kedua adalah aku akan melanjutkan pembangunan di atas dasar yang sama. Tidak ada lagi dasar yang lain selain Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di hari ini kami merenungkan firman-Mu. Firman yang mengajari kami bahwa kami berada di jalan yang benar. Kami hidup berdasarkan dasar dari Kristus Yesus. Kiranya dasar itu akan selalu kokoh berada dalam hati kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.